Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Partai Gerindra mencurigai gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi setelah pemerintah melakukan pemangkasan anggaran merupakan upaya mendiskreditkan kebijakan Presiden Prabowo. Saat ini persepsi publik memang muncul anggapan bahwa akibat kebijakan Presiden Prabowo yang mengutamakan program makan siang gratis menjadi penyebab terjadinya gelombang PHK massal. Selain di beberapa sektor swasta seperti konstruksi dan juga berkaitan dengan bisnis pariwisata, yang paling menyedot perhatian itu adalah adanya gelombang PHK massal di lembaga penyiaran publik, yakni TVRI dan RRI. Nggak terlalu salah sih memang kalau anggapan semacam itu, karena dengan pemangkasan anggaran, kemudian yang terjadi para petinggi dua lembaga penyiaran publik itu, TVRI dan RRI itu melakukan PHK atau mereka menyebutkan tuh perumahan. Sebenarnya nggak tepat ini, perumahan dirumahkan yang tepat itu ya. Dan datanya itu bisa mencapai seribu orang gitu. Jadi ya nggak salah kalau kemudian ini disebut sebagai gelombang PHK massal. Mereka yang dirumahkan itu adalah para karyawan kontrak dan outsourcing. Itu mulai dari penyiar, programming, terus kemudian juga reporter, terutama para kontributor gitu. Bahkan sampai kemudian juga tenaga satpam dan juga cleaning service. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Hari ini dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, setelah dicecar oleh pimpinan dan anggota Komisi 7, Direktur Utama TVRI dan Dirut RRI sepakat mencabut keputusannya melakukan PHK massal dan berjanji akan mempekerjakan mereka kembali. Soal PHK massal ini memang langsung mendapat respon dari akun Instagram resmi dari Partai Gerindra. Dalam unggahannya di IG resmi Partai Gerindra itu, mereka menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diharapkan diimplementasikan dengan baik dan benar itu bukan jadi PHK ugal-ugalan yang diduga ada pihak yang sengaja ingin menjelekkan nama Presiden Prabowo. Arahan Bapak Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di lembaga, instansi, dan badan. Hal ini ditekankan kembali karena adanya upaya dari oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan program-program unggulan pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan cara PHK. Jelas sangat keras sekali nih unggahan dari admin akun resmi Partai Gerindra. Sebelumnya kan beredar luas keluh kesah para karyawan kontrak TVRI dan RRI, mereka dirumahkan karena kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Dan memang disebutkan karena itu dipotong untuk program makan siang gratis. Salah satunya yang paling viral adalah curhat dari pemilik akun Instagram @ainiza yang dia membagikan curhatannya terkait PHK di RRI. Dan ini viral sekali ini unggahan dia. Penyiar RRI Pro 2 Ternate yang sudah 11 tahun mengabdi itu nyebut ada ratusan pegawai terkena PHK imbas efisiensi anggaran. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Merespon curhatan tersebut, akun resmi Partai Gerindra turut menanggapinya di kolom komentar, dan di situ admin Gerindra menjelaskan 3 alasan utama dari efisiensi anggaran. Mereka juga menulis harusnya tidak begini buntut dari efisiensi anggaran. Arahan Presiden untuk pengelolaan fiskal mencakup identifikasi dan penghentian belanja pemerintah tidak
esensial, tidak berdampak dan bocor, lalu pemusatan kapasitas fiskal pemerintah untuk belanja prioritas. Yang terakhir adalah pengelolaan fiskal yang adaptif terhadap situasi global dan nasional. Ini gap sangat besar antara arahan Presiden dan pelaksanaan, tulis Gerindra. Ini jelas ini merupakan teguran resmi kalau kepada lembaga penyiaran publik tadi ya. Dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, 2 orang anggota komisi yang punya latar belakang jurnalis, yakni Erna Sari Dewi dari Partai Nasdem dan Putra Nababan dari PDIP mendesak agar para karyawan kontrak termasuk para kontributor itu tidak dikorbankan. Saya duduk di sini Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak, sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta nggak berarti. Tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anaknya makan di rumah. Untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada PPHK-an. Baik itu, kemarin saya langsung konfirmasi dengan Pak Dirut, TVRI. Pak Dirut juga mengatakan dan Pak Dirut sendiri mengatakan memang sudah ada PPHK-an cleaning service, satpam. Dan Bapak juga mengatakan bahwa oh iya ini karena karyawan lepas kontributor. Tetapi kita ini Pak, kita kembali lagi dalam frame besar efisiensi. Efisiensi ini bukan bicara soal hanya pemotongan angka. Bukan kita bicara soal kita merapikan, memanajemeni tabel anggaran. Bukan itu Pak. Efisiensi ini bagaimana pekerjaannya menjadi efektif dan efisien. Yang tadinya kelebihan tidak efisien maka dijadikan efisien. Jadi juga jangan salah kemudian kita efisiensi semuanya diketatkan akhirnya sampai ada isu-isu, bukan isu, ini kejadian nyata yang menyedihkan gitu loh. Yang saya sudah dengar. Dan saya ingin Bapak memastikan kepada kita semua berapa porsi anggaran untuk mereka membayar kontributor ini. Jangan sampai nanti ini hanya lip service saja kemudian kita di luar pantauan kita. Jadi itu saja Pak, saya mewakili seluruh jurnalis Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini untuk kita semua bertanggung jawab memikirkan nasibnya. Karena kita ini sebagai pemimpin-pemimpin akan dipertanggungjawabkan di mata Allah jabatan kita ini. Itu saja, terima kasih. Sementara Putra Nababan, nah ini yang bahaya ini, narasinya seperti admin Gerindra, dia mengingatkan direksi dan TVRI RRI agar kebijakan mereka melakukan PHK itu tidak menjadi semacam narasi yang membenturkan program makan siang gratis dengan PHK. Terkait dengan yang disampaikan oleh TVRI dan RRI, ini saya mau menggarisbawahi apa yang telah disampaikan pimpinan dan saat ini berkembang di masyarakat dan juga membuat banyak yang resah. Terkait dengan pemberhentian hubungan kerja kepada kontributor. Kontributor, penyiar lepas, bahkan ada yang disebutkan tenaga cleaning service, satpam dan lain sebagainya. Angka yang disebutkan ini combine TVRI sama RRI itu mencapai 1.000 orang. Gitu ya, angka dari Aliansi Jurnalis Indonesia itu mencapai 1.000 orang. Nah kami juga sudah menyaksikan siaran dari salah satu tenaga penyiar RRI yang viral saat ini, yang nonton tuh udah hampir 1 juta orang. Dari Ternate yang menyampaikan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Tapi kok Pak Dirut tadi depan kami semuanya mengatakan tidak ada. Gitu ya. Pak Dirut mengatakan tidak ada sementara ini udah viral kemana-mana. Nah jadi ini kita perlu klarifikasi. Jadi ini menegaskan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Apakah setelah rekonstruksi, kita kan ngumpul kayak gini kan karena ada salah konstruksi. Jadi dilakukan rekonstruksi. Apakah 2 lembaga penyiaran ini di depan wakil rakyat ini berkomitmen untuk mengedepankan tenaga kontributor dan tenaga karyawan lepas ataupun yang harian atau yang lain dibandingkan belanja yang lainnya. Karena begini, pimpinan sangat mengkhawatirkan sekali sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya.
yang kemudian narasinya itu di lapangan dibenturkan dengan MBG. Ini kan ada framing membenturkan. Gara-gara MBG kami di PHK. Nah ini yang tadi Pak Ketua bilang, belum tentu Pak Prabowo suka. Ini yang saya bilang kok ada mismanage dari narasi. Harusnya bisa ditangani oleh direksi. Tidak membenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan. Tapi itu sudah terjadi. Di mana-mana ngomong. Bapak memberikan makan kepada anak-anak kami, tapi anak kami pulang ke rumah, ternyata papa mamanya, bapak ibunya tidak punya pekerjaan dan malam ini tidak ada makanan. Ini kan tragis sekali. Kemudian kita membiarkan itu dengan menunggu rekonstruksi. Narasi itu tidak dikendalikan. Nah, framework berpikir dari teman-teman direksi ini menurut saya terlihat di halaman TVRI, di halaman berapa ini ya? Di halaman yang terkait dengan dampak efisiensi anggaran, yang kemudian juga RRI juga sama di halaman 7-nya. Kan kelihatan alurnya, kalau ada apa-apa dengan anggaran kita, yang pertama kita potong siapa? Membayar honor kontributor daerah. Tidak bisa membayar narsum artis. Bukan yang nomor yang lainnya. Harusnya jangan di PHK atau diberhentikan manusianya dulu Pak. Saya minta tolong ini. Karena kami semua punya konstituen Pak. Kami punya warga. Kepedulian kami di DPR yang terbesar adalah kepada warga masyarakat. Bukan hanya sekedar program. Jadi kalau lihat dengan RRI juga sama. Langsung di top atasnya melakukan efisiensi terhadap pengisi acara, kontributor, tenaga outsourcing, dan lain sebagainya. Saya justru lebih senang kalau TVRI RRI langsung bilang kita berhenti. Sebagai kita melakukan WFH, efisiensi BBM, kita melakukan programnya, kita stop yang ini tapi dan lain sebagainya gitu. Bahkan di tahun 98 Bapak-bapak sekalian, saya ingat sekali waktu itu saya jadi managing editor ketika krisis moneter. Kami pimpinan dari redaksi dan direksi itu mengatakan begini, lebih baik dipotong dari atas. Lebih baik dipotong dari atas. Dan waktu itu sampai bagaimana ngomongnya? Kalau kertasnya mahal, kita ke lapangan aja teriak-teriak menyampaikan berita. Tapi jangan berhenti. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas. Dari pemimpin redaksinya, wakil pemimpin redaksinya, redaktor pelaksananya, tentunya direksi udah kena semuanya. Dimulai dari atas pemotongannya. Saya rasa pimpinan setuju ya, kalau pemotongan dimulai dari atas ya. Bukan dimulai dari bawah. Yang tidak ada yang dipotong sama sekali. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Jangan-jangan udah bisa naik kendaraan umum. Atau bisa menggunakan hal yang lain. Tapi kalau dipotongnya dari bawah, sudah berkekurangan. Anak-anak mereka juga hanya makannya, butuhnya juga MBG, tapi dipotong juga. Nah inilah saya pimpinan, ketika ada impres yang meminta, beliau-beliau ini untuk meminta restu dari DPR tanggal 14 Februari nanti. Saya minta izin sama pimpinan untuk menegaskan bahwa program prioritas dari 4 lembaga mitra kita ini adalah mengutamakan tidak mem-PHK karyawan dalam bentuk apapun. Mau karyawan itu tetap, tidak tetap, honorarium atau apapun, tidak di-PHK dulu. Ketua Komisi 7 Saleh Daulay selain mengingatkan karyawan tidak boleh dikorbankan karena efisiensi anggaran, dia juga memastikan setelah rapat dengan Komisi 7 tidak ada PHK. Merespon desakan dari Komisi 7, Dirut TVRI Iman Brotoseno memastikan tidak ada PHK. Kami berkomitmen ya, untuk tidak lagi membuat kebijakan perumahan terhadap seluruh karyawan. Perumahan dan PHK ataupun apapun lah istilahnya, jadi tidak ada dampak buat mereka tetap bisa bekerja kembali dan menerima penghasilan seperti semula. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada seluruh kepala stasiun untuk menindaklanjuti. Jadi memang perlu kami sampaikan juga bahwa memang ini hanya terjadi di TVRI penyiaran daerah. Ya, kalau di pusat relatif tidak ada, kami tidak melakukan apapun terkait dengan outsourcing, driver, satpam, security dan sebagainya, tidak ada. Jadi memang hanya ada di TVRI penyiaran daerah. Begitu pula halnya dengan Dirut RRI Hendrasmo. Terkait dengan posisi
P3 tenaga lepas kontributor dan outsourcing tadi ya, boleh kami menginformasikan bahwa di RRI itu ada 979 kontri seluruh Indonesia dan budget kami itu 2,5 miliar. Nah, sebelum ada pengurangan pemblokiran ini, sebetulnya yang kami lakukan adalah kami meminta para Kasatker untuk melakukan kreativitas supaya mereka tidak langsung off begitu ya, karena masih ada pos-pos yang bisa dipergunakan untuk membiayai kontri ini, misalnya dari perjalanan dinas ya, kemudian juga penghematan yang lain ya. Juga kita juga melakukan yang sama sebagaimana disampaikan Pak Dirut TVRI, bahwa pada umumnya Kasatker kami juga memiliki kreativitas dan akhirnya mereka berkolaborasi dengan Pemda dan yang membiayai mereka gitu ya. Nah, sehingga pada umumnya di daerah kita tidak ada namanya sampai perumahan itu kemarin itu ya. Dan memang dan alhamdulillah kita mengalami pengurangan blokir dan itu menjadi komitmen kami tentu saja untuk menyediakan pemutusan hubungan kerja, PPNPN, pengisi acara dan kontributor. Itu ini komitmen kami di depan Bapak Ibu Dewan. Nah, dan semalam kita juga sudah sampaikan Nota Dinas bahwa tidak ada lagi yang namanya bahwa terhadap pengisi acara dan kontributor yang dibayar melalui SBML serta tenaga outsourcing dapat dipekerjakan kembali sesuai kebutuhan yang dialokasikan sebelumnya. Jadi sudah ada Nota Dinas hitam putih yang kami sampaikan kepada seluruh Kasatker kami. Jadi untuk persoalan ini memang kita sudah clear ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih sekali feedbacknya. Saya feedback. Bentar, Pak Dirut. Intinya Bapak sekarang itu tidak ada perumahan karyawan Ya. itu loh. Mulai sekarang rapat ini selesai nanti Bapak instruksikan Ya. semua yang tadi hampir dikena itu masukin lagi. Baik, tidak Setuju ada. ya? Iya, setuju. Ya, Nah, sekarang dipastikan ya efisiensi tidak berdampak pada PHK di dua lembaga penyiaran penyiaran publik milik pemerintah itu. Tapi bagaimana dengan PHK di kalangan swasta? Kan kontraktor ini yang selama ini jadi subkontraktor di Kementerian PU itu, di BUMN terutama itu mengeluhkan karena kan sekarang ini anggaran PU dipangkas ya, mau tidak mau mereka juga harus merumahkan para karyawannya. Sementara PHRI itu sudah jauh-jauh hari mengeluhkan karena dampak dari pemangkasan anggaran itu kemudian instansi pemerintah baik pusat dan daerah membatalkan acara-acara kegiatan-kegiatan mereka yang tadinya itu direncanakan diselenggarakan di hotel. Dan dampaknya panjang nih ya, mulai dari supplier bunga, supplier makanan ke hotel, kemudian juga travel, penyewaan rental mobil, bahkan sampai kemudian juga para UMKM yang menjual jajanan-jajanan tradisional yang biasanya jadi oleh-oleh ketika para ASN ini rapat kerja di satu daerah. Tapi mungkin karena nganggap bahwa nggak ada gunanya juga teriak-teriak gitu. Ketua PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdhani itu malah dia secara bercanda dia membuat sebuah pantun. Ini pantunnya kira-kira mungkin memberi semangat kepada jajarannya ini ya. Jalan-jalan ke Kalimantan jangan lupa singgah di Sangatta. Biar pemerintah potong anggaran, kita tetap semangat memajukan pariwisata. Ya Pak Haryadinya sih tetap semangat ya. Walaupun bisnisnya terganggu, tapi kan kalau Pak Hamdani masih bisa melanjutkan hidup ya, life go on gitu ya. Sementara kalau buat karyawan di tingkat bawah yang betul-betul mereka hanya mengandalkan dari gaji atau dari dari order-order dari hotel itu, ya ini memang tetap menjadi sebuah kiamat kecil. Dan ini kelihatannya yang harus jadi PR pemerintah. Makanya kemudian pemerintah melalui DPR itu kemudian menyatakan akan melakukan rekonstruksi anggaran. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi rekonstruksi anggaran seperti yang terjadi pada TVRI dan RRI yang tadinya mau dipotong dalam jumlah besar, kemudian itu hanya separuhnya saja. Dan ini membuat mereka kemudian bisa mempekerjakan kembali para kontributor tadi dan karyawan kontrak. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.